IHSG sempat turun di awal tahun ini. Ekonomi terasa berat dari tahun lalu, banyak PHK di mana-mana. Hashtag trending yang viral beberapa waktu lalu yaitu kabur aja dulu dan Indonesia gelap mengindikasikan akan pesimisnya kondisi ekonomi dalam negeri. Kenapa ini terjadi sekarang di Indonesia? Apa penyebabnya? Ternyata ini semua bermula ketika COVID. Amerika memberikan stimulus besar-besaran yang menimbulkan inflasi yang sangat tinggi. Sehingga mau tidak mau The Fed mulai menaikkan suku bunga secara agresif. Dengan naiknya suku bunga The Fed, maka dolar kembali ke Amerika. Dikarenakan imbal hasil surat berharga di Amerika lebih menarik daripada diinvestasikan di negara lain dengan adanya resiko kurs. Sehingga akibatnya untuk negara-negara di luar Amerika terjadi kekeringan likuiditas yang otomatis mengganggu perekonomian global secara keseluruhan, termasuk Indonesia sendiri. Apakah akan ada banyak negara yang resesi? Apakah ada titik terang di dunia yang seakan-akan semakin gelap? Tonton terus sampai habis. Saya akan bahas juga posisi Indonesia saat ini, di mana ada peluang emas menanti kita ke depan. Saat ini, mata uang dolar adalah sebagai the world reserve currency, yang artinya hampir semua negara dalam melakukan transaksi luar negeri menggunakan dolar. Oleh karenanya, kebijakan ekonomi di Amerika sangatlah mempengaruhi kondisi ekonomi global, termasuk Indonesia. Sebagai contoh, apabila mata uang Indonesia melemah terhadap dolar, maka harga barang yang diimpor ke Indonesia akan naik, yang otomatis akan menimbulkan inflasi dan menggerus daya beli. Indonesia mau nggak mau sangat tergantung dengan harga dolar saat ini. Karena hampir sebagian besar kebutuhan dalam negeri, baik dari BBM, produk elektronik, gandum, kedelai, besi baja, bahan baku produksi, dan masih banyak lagi masih diimpor dari luar negeri. Pada akhir tahun 2024, The Fed masih ragu akan penurunan inflasi dikarenakan Donald Trump sebagai presiden terpilih akan melakukan beberapa kebijakan yang dianggap justru beresiko meningkatkan inflasi. Sehingga The Fed sendiri memutuskan untuk tidak agresif dan terburu-buru dalam menurunkan suku bunga. And I think from this point forward, it's appropriate to move cautiously and look for progress on inflation. Market memprediksi bahwa di 2025 hanya akan mengurangi suku bunga sebanyak 1-2 kali saja. Hal inilah yang mengakibatkan banyak capital outflow besar-besaran dari market Indonesia ke Amerika yang membuat IHSG drop sebesar 20% lebih. Menurut Polymarket, hampir 39% orang-orang bertaruh bahwa akan terjadi resesi pada tahun 2025 yang merupakan peningkatan sebesar 18% selama seminggu terakhir. Namun banyak yang berpendapat bahwa sebenarnya ekonomi Amerika telah mengalami resesi selama pemerintahan Biden. Disinyalir bahwa Biden menutupi hal ini dengan berbagai cara. Indikasi awal resesi ditandai dengan tingkat pengangguran di Amerika mulai perlahan meningkat yang tadinya di tahun 2023 berkisar di 3,4 sampai 3,7% menjadi di atas 4% di tahun 2024. Hampir dari setiap cerita resesi atau krisis ditandai dengan peningkatan terhadap unemployment rate yang biasanya diakhiri dengan ledakan angka pengangguran. Apalagi disinyalir ada hal yang tidak lazim dilakukan Biden di era pemerintahannya untuk hal-hal penting yang terkait dengan resesi, yaitu angka pengangguran yang direvisi secara drastis turun 589.000 dari tahun ke tahun pada bulan Maret 2024. Defisit belanja yang memecahkan rekor mencapai triliunan dolar. Untuk tahun 2024 saja, Congressional Budget Office mencatat defisit sebesar 1,8 triliun US dollar. Tentu saja ini kemudian ditambahkan ke pertumbuhan PDB. Selain menghabiskan uang yang tidak ada, yang dibebankan pada pajak dan devaluasi mata uang melalui Federal Reserve, pemerintahan Biden meningkatkan lapangan pekerjaan pemerintah. Jumlah pegawai pemerintah meningkat dari 21,7 juta pada Januari 2021 menjadi 23,6 juta pada Januari 2025. Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja tetap tertekan sejak resesi hebat tahun 2008. Saat itu, tingkat partisipasi angkatan kerja berada pada angka 66% dan kini berada pada angka 62,6%. Hal ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan diberikan kepada imigran. Dari tahun 2019 hingga Mei 2024, para imigran menerima 3,2 juta pekerjaan dibandingkan dengan 971.000 pekerjaan untuk pekerja kelahiran Amerika. Menurut data CIS, dikombinasikan dengan tingkat partisipasi tenaga kerja yang tertekan, hal ini mencerminkan buruknya pasar tenaga kerja. Hal ini menjadi indikator resesi. Indikasi berikutnya adalah kondisi manufaktur yang kontraksi selama 25 kali dalam 26 bulan terakhir. Sebelum Desember 2024,
manufaktur Amerika mengalami kontraksi berturut-turut. Hal ini mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan di Amerika yang bangkrut. Tercatat tingkat kebangkrutan per Desember 2024 sudah melebihi sewaktu COVID. Baru-baru ini, angka GDP mengalami penurunan tajam di bawah pemerintahannya Trump. Model GDP Now dari Atlanta Fed memperkirakan pertumbuhan GDP real negatif 2,8% untuk kuartal pertama tahun 2025 dibandingkan bulan lalu. Menteri Keuangan baru, Scott Bessent, juga berpendapat bahwa pemerintahan Biden secara sistematis telah memanipulasi angka-angka GDP sebelumnya. Dan baru-baru ini di Kedutaan Besar Australia di Washington DC, ia mencatat bahwa sektor swasta telah mengalami resesi. Trump bermaksud menggunakan tarif sebagai pendorong ekonomi. Dengan membuat barang-barang asing lebih mahal, idenya adalah bahwa konsumen akan memacu pertumbuhan industri dalam negeri yang akan menjaga uang tetap berada dalam perekonomian Amerika Serikat. Pada saat yang sama, hal ini dapat menyebabkan berkurangnya daya beli dalam jangka pendek yang mengakibatkan ekonomi melambat yang berujung pada semakin besarnya potensi resesi di Amerika. Tarif juga dapat menyebabkan gangguan pada rantai pasokan yang akan mengganggu bisnis domestik. Biarpun saat ini The Fed masih bersikukuh bahwa ekonomi masih berjalan dengan baik dan memutuskan untuk tidak terburu-buru untuk memotong suku bunga, tapi indikator yang ada mulai perlahan menunjukkan gejala resesi di Amerika. Tentu saja mau nggak mau akhirnya ke depan The Fed harus mengantisipasinya dengan memberikan obat, yaitu pemotongan suku bunga. Suku bunga yang dipotong biasanya menimbulkan euforia sesaat di market sebelum problem utamanya akan segera datang, yaitu kondisi real ekonomi yang semakin memburuk. Ibaratnya seperti manusia yang sakit, obat yang diberikan tidak cukup hanya sekali saja. Butuh waktu agar pulih dan kembali sehat. Tahun 2025 menurut saya adalah tahun konsolidasi, di mana market akan volatil. Di saat market berjatuhan, justru inilah kesempatan emas untuk memungut aset-aset yang murah. Tentu saja jangan harapkan juga market akan pulih dalam waktu yang singkat, tapi hendaknya kita rubah horizon investasi kita untuk jangka yang lebih panjang. Bagi yang belum mengenal investasi, justru tahun inilah saat kita mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dan belajar berinvestasi untuk jangka panjang. Bursa Amerika mengalami rally yang luar biasa, didorong oleh konsensus tentang soft landing dan optimisme tentang pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh AI. Bursa Amerika juga diuntungkan oleh kebangkitan margin laba yang luar biasa, terutama di raksasa teknologi atau yang sering disebut dengan kelompok Magnificent Seven. Magnificent Seven terdiri dari Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, dan Tesla. Porsinya dalam S&P 500 mencapai 34,6% di akhir 2024 dari sebelumnya 21,6% dalam kurun waktu 2 tahun. Hal inilah yang mendorong tingkat valuasi gila-gilaan di market Amerika yang cenderung tidak masuk akal. Kalau melihat dari data perbandingan PE ratio antar negara, per September 2024, Amerika berada di 37 kali dibandingkan dengan negara-negara emerging market lainnya seperti China, Korea, Thailand, dan Indonesia yang hanya berada di bawah 15 kali. Secara rata-rata emerging market berada dalam kondisi undervalue dikarenakan likuiditas dunia kembali ke Amerika yang mengakibatkan market Amerika mahal, terutama terkonsentrasi di 7 saham tersebut. Momen ini mirip euforia.com bubble di tahun 2000-an di mana saham-saham teknologi naik tinggi. Dan sama seperti sekarang yang didorong oleh saham-saham yang berbasis teknologi AI. Di suatu titik, bubble valuasi ini akan pecah, apalagi disertai dengan kondisi Amerika yang terus memburuk. Semakin mahal, rasio PE menandakan tingkat harapan return ke depan juga semakin kecil. Fund manager akan mencari tingkat return yang lebih menarik. Apabila The Fed agresif kembali menurunkan suku bunga, tentu saja opsi yang paling menarik adalah masuk kembali ke emerging market. Belum lagi kondisi rasio hutang terhadap GDP Amerika yang sudah lebih tinggi dibandingkan negara-negara emerging market, terutama negara-negara BRICS. Tercatat hutang Amerika mencapai 123%, kontras dibandingkan dengan rasio hutang negara-negara emerging market yang berada di bawah 50%. Belum lagi proyeksi pertumbuhan ekonomi negara-negara BRICS yang lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika. Dan diprediksi porsi global GDP negara BRICS bisa di atas 40% selama beberapa tahun ke depan. Dengan dasar inilah, di suatu titik akan terjadi rotasi outflow besar-besaran dari Amerika menuju emerging market. Menurutmu, apakah rotasi ini akan terjadi? Dan seberapa siapkah kamu untuk menyambut hal ini? Yuk, komen di bawah. See you on the next video. Bye-bye.